Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangsana Kalimantan Selatan Seberataan. Setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan di tanggal 9 Juni yang baru lalu, Ulun dan tim memutuskan lebih fokus dan berkonsentrasi mempersiapkan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa hari kemudian, izinkan Ulun menyampaikan perkembangannya kepada Pian, sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana dan apa yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, izinkan Ulun mengulangi kenapa kita maju ke Mahkamah Konstitusi. Izinkan Ulun menyampaikan penjelasan ini dari kacamata hukum tata negara, bidang yang selama ini memang Ulun pelajari dan geluti. Pertama, kita maju ke MK karena memang itu adalah hak konstitusional pasangan calon gubernur seperti Ulun dan Haji Difri yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu, bahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk mempersoalkan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kita maju ke Mahkamah Konstitusi, kita putuskan ini sebagai pilihan untuk meredam potensi konflik di benua kita. Jalur hukum yang kita tempuh tentu akan lebih menjaga ketertiban dan keamanan ketimbang kita mengambil langkah-langkah non-hukum yang bisa jadi kontraproduktif dan menyebabkan dinamika di benua kita. Kami tidak ingin terjadi instabilitas, ketidakamanan, ketidaktertiban di benua. Karena itu langkah yang kita ambil adalah langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi kita pilih semakin menegaskan bahwa Ulun dan Haji Difri, H2D, tidak membuka ruang kompromi, tidak membuka ruang negosiasi, tidak membuka ruang transaksi. Bahwa amanat suara rakyat yang diberikan ke pundak H2D akan kami perjuangkan dengan cara-cara yang benar, konstitusional, dan kita perjuangkan sampai titik peluh penghabisan. Bisa saja kami tidak maju ke MK setelah 9 Desember. Atau kami tidak maju ke MK setelah 9 Juni. Pernah terjadi di tahun pemilu gubernur sebelumnya, tidak ada yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Dugaannya, Ulun ulangi, dugaannya di balik tidak majunya itu ada ruang-ruang transaksi yang kemudian menyebabkan suara rakyat menjadi diperjualbelikan. H2D berbeda prinsip. H2D menganggap suara rakyat tidak boleh menjadi barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan. H2D menganggap suara rakyat adalah amanat yang harus diperjuangkan, dan karenanya Mahkamah Konstitusi menjadi forum yang wajib untuk dilakukan agar disitulah ditentukan siapa Gubernur Kalimantan Selatan. Itu alasan secara hukum tata negara. Mungkin bisa juga kita ambil dari sisi alasan yang sekarang sedang populer, sepak bola. Mumpung ada pertandingan sepak bola Eropa. Siapa tim favorit Pian? Yang jelas kalau Ulun dari awal mendukung CR7, Cristiano Ronaldo. Ya, mudah-mudahan yang menang tim yang terbaik lah. Dari segi sepak bola, kalau pertandingan dimenangkan oleh tim terbaik secara sportif dengan cara-cara yang fair, maka kemenangannya, kejuaraannya itu tidak layak dipersoalkan dan memang tidak layak untuk digugat. Sebaliknya, jika pertandingannya penuh dengan kecurangan, diatur skor dan lain-lain, maka harus ada ruang untuk menggugatnya ke komite disiplin atau mahkamah olahraga. Nah, kalau
wasitnya tidak netral, tidak profesional, tidak memberikan hukuman kepada pelanggaran. Kalau pemain sepak bolanya kawa disuap, kawa disogok, kawa ditukari. Kalau skor pertandingan kawa diatur, berapa angkanya kawa dinaikkan, kawa diturunkan, maka adalah sangat layak jika hasil pertandingan sepak bola semacam itu digugat melalui forum-forum pengadilan yang disediakan dalam sistem sepak bola. Dalam sistem pemilu, pengadilan itu dinamakan Mahkamah Konstitusi. Tanggal 9 Desember kami gugat hasilnya dan Mahkamah Konstitusi mengatakan memang terjadi beberapa kecurangan dan karenanya diadakan pemungutan suara ulang. Tanggal 9 Juni kami yakini banyak sekali dugaan kecurangan. Masif malah terjadinya pembagian uang. Kalau ada yang mengatakan tidak, ya mari sama-sama kita buktikan di pengadilan. Tinggal ditanyakan kepada beberapa pemilih di beberapa wilayah. Akan sangat mudah menemukan pengakuan bahwa memang uang dihamburkan dengan sangat masif dan sistematis. Jadi, apa nanti argumentasi H2D? Bagaimana kesaksian dan pembuktiannya? Kadakawa diungkapkan sekarang. Insya Allah pada saatnya argumentasi kami, saksi kami, pembuktian H2D akan muncul di forum persidangan. Berapa lama prosesnya? Kurang lebih 1 bulan. Pertama, gugatan akan dimasukkan 3 hari setelah penetapan KPU Provinsi hasil suara PSU. Dari situ kemudian berproses, ada perbaikan permohonan, ada pemeriksaan pendahuluan, dan kalau diputuskan bisa diperiksa pokok perkaranya, maka baru akan ada pemeriksaan saksi dan bukti. Lebih kurang semua prosesnya insya Allah akan selesai dalam 1 bulan. Jadi H2D meminta maaf, meminta ampun, minta rela pian seberataan untuk bersabar 1 bulan. 1 bulan ini akan menentukan beberapa tahun nasib Kalimantan Selatan ke depan. Kita bertahan 1 bulan untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusinya juga bisa kita jaga agar terhindar dari keinginan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Karena itu yang biasanya kemudian kembali menjauhkan keadilan dari pengadilan kita. Ulun yakin 9 hakim konstitusi yang terhormat adalah hakim-hakim yang menjaga martabat yang oleh konstitusi kita disebut sebagai negarawan. Ulun yakin di 9 hakim konstitusi inilah kita bisa meletakkan harapan dan rasa keadilan masyarakat Kalimantan Selatan. Lebih kurang 2 tahun sudah kita berjuang beimbayan dan menyuarakan pemilihan gubernur yang adil tanpa politik uang. Tinggal menunggu sebulan lagi, insya Allah perjuangan kita akan memetik hasil buah yang manis. Buah perjuangan agar Kalimantan Selatan lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Tepat azan asar dari ulun, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.